Lagi banyak banget stok pisang raja yang matang di rumah daripada busuk dan kebuang, akhirnya aku olah aja jadi cemilan yang super enak. Cemilan kali ini namanya pisang bolen coklat. Karena pisang rajanya ini rada kecil, jadi aku bikin satu buah utuh seperti ini. Tanda adonan pisang bolen yang benar, biasanya bagian dalamnya itu bakalan berlayer seperti itu. Dalam video kali ini aku bakalan kupas tuntas, tips dan triknya supaya kalian juga berhasil bikin pisang bolen. Pertama aku mau keluarkan pisangnya dulu ini dari plastik. Ini aku beli di pasar kurang lebih 4 hari yang lalu. Tapi karena aku terlalu sibuk, akhirnya nggak sempat untuk bikin cemilan apapun sampai pisangnya itu benar-benar matang seperti itu. Nah, untuk pisangnya ini dikupas semua. Setelah dikupas, di sini aku mau lanjut lelehkan margarin. Untuk margarinnya ini boleh dicampur dengan sedikit minyak goreng ya. Setelah margarinnya leleh, lanjut masukkan pisang yang sudah kita kupas tadi, kemudian ini dimasak sampai pisangnya itu layu. Dan ini jangan lupa dibolak-balik supaya permukaan pisangnya itu nggak gosong. Masaknya juga jangan pakai api yang besar ya, pakai api sedang cenderung kecil aja. Dan ini nggak usah terlalu lama, pokoknya sampai dia layu aja. Kalau pisangnya udah setengah layu kayak gini, tinggal matikan kompornya dan dinginkan pisangnya. Sambil nunggu pisangnya dingin, lanjut di sini aku mau bikin adonan untuk kulitnya. Pertama di sini aku mau bikin adonan A-nya dulu. Ini tuh adonan kulit yang pakai air. Campurkan tepung terigu protein tinggi, gula halus, dan juga 1 butir kuning telur. Tambahkan air dan juga margarin. Ini aku masukkan dalam kondisi hangat. Jadi sebelumnya margarin dan airnya itu aku campur kemudian dilelehkan. Aku baru-baru aja sih nyobain metode ini dan ternyata hasil adonannya itu jadi lebih cepat kalis dan dia lebih lembut. Karena sebelumnya aku cuma pakai margarin tanpa dilelehkan dan juga air dengan suhu ruang. Nah, buat kalian yang pengen bikin bolen juga cobain deh metode yang satu ini. Nah, ini semua adonannya tinggal diadonin sampai dia kalis, nggak perlu sampai elastis. Setelah adonannya kalis, ini aku mau lanjut pindahkan ke atas meja kerja. Untuk tekstur adonannya itu seperti ini ya teman-teman. Dia hampir mirip dengan adonan donat, cuma dia nggak bau ragi. Lanjut di sini aku mau potong dan timbang untuk berat adonannya 30 gram per piece-nya ya. Setelah selesai, di sini lanjut aku mau bulat-bulatkan supaya permukaannya lebih halus. Ini opsional sih sebenarnya, nggak dibulat-bulatkan sampai halus juga nggak apa-apa. Cuma aku lebih suka kalau bentukan adonannya itu terlihat rapi. Setelah selesai dibentuk, ini adonan airnya mau aku istirahatkan dulu selama 30 menit. Selanjutnya di sini aku mau bikin adonan B atau adonan margarinnya. Pertama masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian campurkan dengan margarin. Untuk adonan yang kedua aku pure menggunakan tepung terigu dan margarin aja tanpa campuran apapun. Selanjutnya ini tinggal diuleni aja sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, ini tinggal dipotong-potong dan ditimbang. Untuk berat adonannya aku pakai 15 gram. Jadi beratnya itu setengah dari adonan air. Setelah 30 menit, ini adonan airnya udah siap untuk dicetak. Ambil satu buah adonan, kemudian ini dipipihkan. Di sini aku menggunakan bantuan rolling pin. Setelah dipipihkan, jangan lupa dibalik, kemudian berikan isian bahan margarin yang sudah kita buat tadi, dan ini tinggal dirapatkan. Nah, jangan lupa di bagian bawahnya dicubit-cubit, kemudian dibalik lagi, dan kita gilas lagi. Setelah itu, balik adonan, kemudian ini dilipat. Dan digilas memanjang lagi. Saat menggilas, ini harus benar-benar pakai feeling dan perasaan ya teman-teman. Karena kalau menggilasnya terlalu kuat, bahan margarinnya itu bakalan bocor keluar dan itu bakalan bikin adonan jadi nggak rapi. Lakukan terus sampai semua adonan habis. Bikin kue yang satu ini memang mesti sabar dan telaten ya teman-teman. Karena dia tuh nggak bakalan bisa diburu-buru, jadi kita harus satu persatu seperti ini.
istirahatkan adonan selama 15 menit supaya adonannya menjadi lebih lentur ketika dicetak nanti. Setelah 15 menit, ambil satu buah adonan, kemudian ini dipipihkan. Karena ini versi pisang bolen yang panjang dan digulung, jadi adonannya sebaiknya di rolling lebih panjang dari biasanya. Beda dengan adonan bolen yang dilipat ya, jadi dia versi yang lebih kecil kalau bolen yang dilipat. Kalau adonannya udah tipis, lanjut di sini aku berikan isian pisang yang sudah kita masak tadi di awal. Bagian tengahnya aku kerat, kemudian aku berikan isian selai coklat supaya rasanya itu lebih enak. Untuk cara melipatnya silahkan lihat di video ya. Ini pastikan benar-benar rapat supaya nanti ketika dipanggang coklatnya itu nggak bleber keluar. Sebelum di oven, di sini adonan bolennya mau aku olesi dulu dengan olesan kuning telur. Olesan kuning telurnya ini aku nggak campur dengan apa-apa, ini pure kuning telur ya. Setelah itu berikan topping sesuai selera. Di sini aku pakai toppingnya topping keju. Kalau teman-teman mau tambahkan topping meses juga lebih bagus, atau mau separuh meses separuh keju juga bakalan cantik. Setelah semuanya selesai, lanjut di sini aku mau oven menggunakan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau bisa menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Dan ini belum pisang coklatnya udah jadi, tampilannya itu cantik banget ya. Ini enak banget dimakan sore hari ditemani dengan kopi atau teh panas. Nah ini untuk bagian dalamnya aku pengen spill juga supaya kalian lihat bahwa ini tuh bener-bener jadi dan berlayer. Kata orang kalau bikin bolen terus layernya banyak itu artinya adonan yang kita buat itu berhasil. Dan ini ternyata salah satu adonan yang aku bikin kali ini bener-bener berhasil sih menurut aku. Nah gimana, gampang banget kan bikinnya? Kalian jangan lupa recook ya. Happy cooking!